Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang kita boleh rasakan sampai hari ini, amin. Mari sama-sama kita memuliakan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat nyanyian, pujian, dan sembah kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih di hadapan Tuhan. Dan kita bersatu hati di dalam doa. Keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan membuat kami terpesona setiap waktu, dan yang memampukan kami berdiri sampai hari ini oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa senang syukur kami, sukacita kami dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Lewat nyanyian, pujian, sukacita, mazmur kami di hadapan-Mu. Biar apa yang kami kerjakan sore hari ini memuliakan dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan Kau berkenan atas setiap nyanyian, pujian, dan sembah kami, atas setiap mazmur yang kami kumandangkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar menjadi kita sorga yang bergema di tempat ini, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu yang jadilah kehendak-Mu atas tempat ini, bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari kita yang siap bernyanyi dan merayakan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita puji Tuhan sebab Dia ajaib dan selalu namanya. Keajaibannya bagi hidup kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
Terus bawa kami semakin dekat dan dekat
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk WL Stinger di musik yang ada. Terima kasih. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada di hari ini dengan kondisi yang baik dan sehat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan satu firman Tuhan dan merenungkan firman ini supaya kita berbuah dan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Bagaimana kita bisa berbuah dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Renungan firman Tuhan kita pada sore malam hari ini, kita pernah baca firman-Nya dan kita mengenal firman-Nya. Bahkan kita pernah sama-sama merenungkan firman itu. Mari kita buka di Yohanes 15 ayat 2. Firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2 ini satu perumpamaan yang Tuhan berikan buat kita, bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting adalah melekat pada satu pohon yang besar atau pokok anggur yang besar. Dan firman Tuhan ini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Apa maksudnya dipotongnya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu pohon, kita ini rantingnya. Kita harus sadari bahwa kita ini adalah ranting-rantingnya Tuhan. Kalau ranting adalah melekat pada pohon yang besar itu atau induk dari pohon itu, dan jika kita tidak berbuah, firman Tuhan katakan apa? Dipotongnya. Bukan dipotong langsung dijauhkan dari Tuhan, bukan. Artinya segala sesuatu yang tidak sesuai atau asupan yang kita ambil dari pohon itu, jadi kita tidak berbuah, artinya ada segala sesuatu yang dalam dirinya kita yang harus dikeluarkan atau dipotong. Sama-sama mengalami proses. Tidak berbuah dipotong. Dan firman Tuhan dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Artinya jika kita tidak berbuah, ada sesuatu yang harus dipotong dari dirinya kita, dipisahkan dari dirinya kita. Jika kita berbuah, firman Tuhan katakan kita dibersihkan. Kenapa yang Tuhan harapkan? Kita supaya kita lebih berbuah lebat. Tidak berbuah dipotong. Ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Berbuah artinya ada tanggung jawab, konsekuensinya kita waktu kita berbuah harus yang lebat. Kita baca sama-sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya kita yang berbuah harus lebih banyak. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti atau bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam perumpamaan ini di Yohanes 15 ayat 2. Kita baca di Efesus 4 ayat 22, 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan yang mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ada konsekuensi jika kita berbuah dan tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, apa yang harus kita tanggalkan? Yang Tuhan mau dalam diri kita, kita menanggalkan manusia lama kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Yang Tuhan mau ada keserupaan dalam diri kita. Jadi tidak hanya berbuah saja, tapi harus menjadi keserupaan dengan Tuhan, menjadi garam dan terang bagi sekelilingnya, supaya kita menjadi teladan hingga image atau imagodenya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau berbuah lebat, artinya kita bisa memberikan sesuatu yang ada dalam dirinya kita untuk kita bagikan ke banyak orang. Bapak Ibu, ada satu perumpamaan yaitu pohon ara. Waktu Tuhan datang ke pohon ara itu pagi-pagi, Tuhan cari buahnya. Waktu pada hari itu pohon ara tidak berbuah, tapi Tuhan mau buahnya. Artinya siap tidak siap kita harus berbuah. Siap tidak siap kita harus menjadi teladan. Siap tidak siap kita harus menjadi contoh bagi banyak orang. Ada image-nya Tuhan, ada keserupaan kita dengan Tuhan. Itu yang namanya berbuah. Jika saudara tidak berbuah, ada sesuatu juga yang harus kita tanggalkan. Jika saudara sudah berbuah, harus ada sesuatu yang Tuhan mau, berbuah banyak. Apa yang Tuhan kerjakan pada pohon ara itu? Waktu Tuhan datang ke pohon ara itu, dia tidak ada buah. Apa yang Tuhan lakukan? Dikutuk dan tidak berbuah. Sekarang saya pun juga koreksi diri saya. Kita mau memasuki tahun 2026. Gak nyampe 2 bulan. Yuk kita koreksi. Tahun ini adalah tahun kelimpahan buat kita semua. Masih ada waktu. Masih ada yang kita bisa harapkan. Karena saya percaya waktu kita berharap sama Tuhan, di tahun kelimpahan ini, di tahun ini saya harus berbuah Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, semua kalau sama seperti apa yang Tuhan mau dalam diri kita, kita pasti berbuah lebat. Amin. Hari ini koreksi, saya pun koreksi diri. Tuhan, apakah saya tidak berbuah? Apakah saya sudah berbuah, tapi buahnya yang Tuhan mau manis dan bisa dirasakan banyak orang? Jika kita berbuah, apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Karena standar yang Tuhan mau adalah keserupaan dengan Tuhan. Karena Kejadian 1 ayat 26 katakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Apa yang dimaksud serupa dan segambar dengan Tuhan? Waktu bumi belum ada apa-apanya, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Jadilah petang, jadilah siang, jadilah burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan, dan sampai ke kita. Artinya kita bisa nggak begitu? Bisa, karena Tuhan berikan kita kuasa dan otoritas. Karena ada firman Tuhan katakan kita bisa berbuat lebih besar dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Menjadi ciptaan yang baru bukan berarti udah terima Yesus, dibaptis,
terus melayani Tuhan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau dalam dirinya kita. Ada sesuatu yang Tuhan tuntut dalam dirinya kita. Jangan hanya berbuat, tapi supaya ia lebih banyak berbuat. Artinya dimanapun kita berada, sekalipun kita nggak bersama-sama mungkin dengan orang tua, adik kakak kita, mungkin dengan teman-temannya kita, keberadaan kita di sini boleh dirasakan mereka juga. Tema khotbah saya di sini berbuat dan menjadi ciptaan yang baru. Saudara, tema yang diberikan Bapak Gembala ini juga nyaris-nyaris tak terdengar. Karena ini bukan untuk saudara, tapi untuk diri saya juga. Tuhan, apakah saya sudah berbuat? Apakah saya sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Perumpamaan Yohanes 15 ayat 2 ini nggak seperti yang kita baca. Ya udahlah, kalau kita nggak berbuah dipotong. Kalau kita berbuah, kita dibersihkan. Sama-sama diproses. Tapi proses apa yang Tuhan mau? Kita menanggalkan manusia lama kita. Karena standarnya kita jangan dibikin standarnya kita sendiri. Standar yang kita hari ini kita hidupi harus standarnya Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan, kita juga bisa. Kalau ada orang sakit, kita tumpang tangan, orang itu sembuh. Itu yang Tuhan mau. Jika kita menanggalkan manusia lama kita, udah gak berbuat, tapi kita gak mau menanggalkan manusia lama kita. Sudah berbuat, harus lebat, harus banyak. Bagaimana caranya kita menanggalkan manusia lama kita? Agar waktu kita masuk di tahun 2026, kita menjadi ciptaan yang baru, yang siap menerima segala sesuatu janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan gak pernah gagal. Iya dan amin. Bu, kok gak nyampe ke saya? Efesus 4 ayat 22. Tanggalkan manusia lama. Kalau manusia lama masih ada di sebelah kiri, manusia baru ada di sebelah kanan. Waktu saudara memutuskan segala sesuatu, mana yang saudara ikuti? Keputusan kita atau keputusan Tuhan? Kita jadi gak pas pada apa yang Tuhan mau. Tapi waktu kita menanggalkan manusia lama kita, ada manusia baru, ciptaan baru kita. Waktu kita memutuskan segala sesuatu, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai bangsa Israel waktu dari Mesir mau ke Israel, ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Mereka keluar bersama-sama dengan Musa. Mereka menggerutu, padahal itu sudah janjinya Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu sudah menjadi ketetapannya Tuhan. Tapi waktu proses perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, apa yang mereka buat? Mereka menggerutu, mereka ngomel-ngomel, mereka marah-marah. Kok begini ya, kok yang begitu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Akhirnya apa? Janji Tuhan itu akan datang ke kita karena tingkah laku kita yang gak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya itu apa? Stuck di situ. Tuhan kok begini? Tuhan kok gak sesuai janji Tuhan? Katanya firman-Mu iya dan amin. Tapi mana? Tuhan tahu
kebutuhan kita. Karena Dia Allah Immanuel yang menyertai kita dimanapun kita berada. Dia ada buat kita. Dia ada di setiap musim hidup kita. Dia ada di setiap tangis kita. Dia ada di setiap waktu kita ngomel-ngomel. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita semua, tanggalkan manusia lama itu, agar kita menjadi ciptaan yang baru, agar kita berbuah dengan apa yang Tuhan mau, yaitu lebih banyak. Kita buka di Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Yang kedua, Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. artinya waktu kita menanggalkan manusia lama kita, roh kita, pikiran kita, hanya Tuhanlah yang menguasai hidup kita. Bukan roh kita, bukan pikiran kita yang menguasai hidup kita. Kalau kita yang menguasai hidup kita, sama kita dengan bangsa Israel. Perjalanan Mesir sama Israel itu hanya beberapa jam. Tapi apa yang terjadi? 40 tahun di padang gurun, muter-muter. Padahal itu jalannya cuma lurus. Sekalipun mungkin pada zaman itu berbukit-bukit. Tapi intinya sebenarnya cuma garis lurus. Enggak yang belok-belok. Kalau kita mungkin ada sesuatu dan lain hal, pusing lah, bingung mau bayar kontrakan, mau bayar anak sekolah, air, listrik, bahkan kebutuhan yang lain, apalagi kalau anak udah sakit, kita udah bingung. Tapi hari ini pakailah pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus itu bukan pikirannya kita. Kita hanya melihat kondisi dan keadaan. Tapi padahal di situ Tuhan lagi berbicara. Saya pernah kesaksian bahwa anak saya yang nomor 2, puji Tuhan dia dari SMK itu langsung sudah bekerja. Dia ikut tes dan punya sertifikat Garuda. Setelah itu dia diterima di salah satu instansi pemerintahan, yaitu di Kementerian Dalam Negeri. Dia bekerja di sana, terus dia dipindahkan ke Kementerian Kesehatan. Karena rumah saya jauh pada waktu itu di Cibitung, dan anak saya nggak mampu untuk pulang pergi Cibitung Jakarta. Dia bilang, "Ma, aku tinggal di mes." Oke. Saya nggak bisa lihat dia, tapi doa saya percaya sampai di sana. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Tapi apa yang sebenarnya saya harapkan, dia dekat sama saya, menempel sama saya. Kalau secara jasmani nggak nempel, paling tidak hati pikirannya anak saya itu harus melekat dengan pikiran dan hati saya. Biasa anak muda pegang duit. Kalau saya tanya gimana adek, nama gini. Saya bersyukur dengan cerita yang dia ceritakan semua itu. Keren. Saya tinggal mengucap syukur sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan buat?
Setelah sekian tahun dia tinggal jauh dari saya, waktu kondisi kantornya ada bermasalah, dia balik ke saya. Apa yang saya lihat? Ada pakem-pakem yang saya sudah tentukan dan jadi aturan main dalam rumah tangga saya, itu tidak sesuai dengan yang saya lihat di anak saya. Barulah saya ngomong, adek, aturan di rumah ini A, B, C, D, mungkin sampai Z dan A kuadrat. Dari situ saya mulai mendekatkan anak saya. Dia harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan hati saya mau. Saya mulai ngajak ngobrol dia, saya mulai berbicara dengan dia, saya mulai apa sih yang adik ini. Ingat adik, kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Sekalipun keadaan itu tidak bersahabat dengan kita, kitalah yang menjadi raja dari masalah itu. Kitalah yang menjadi raja dari kondisi terpuruk pun. Dari situ dia mulai bangkit kembali, dan puji nama Tuhan dia mulai bekerja kembali. Udah masuk 3 bulan dia kerja. Dia mulai, oh iya ya mama, harus begini. Mama tahu ada juga pelayanan, mama tahu ada punya kesibukan pekerjaan. Tapi sekarang pakem-pakem yang ada di dalam rumah kita, adik harus ikuti. Nah, begitu juga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Roh kita yang tunduk kepada rohnya Tuhan. Pikiran kita harus tunduk kepada pikirannya Tuhan. Karena pikiran Tuhan, rohnya Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dia memberikan jalan. Dia adalah gembala yang baik buat kita. Mazmur 23, dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia menyegarkan kita, gadanya dan tongkatnya yang menjadi penghiburan buat kita. Tapi yang Tuhan mau adalah roh kita, pikiran kita tunduk pada otoritasnya Tuhan. Jangan mengambil keputusan kalau bukan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang bisa membuat contoh buat kita, yaitu di Korintus 9 ayat 7 sampai 12. Ini juga satu perumpamaan yang harus kita renungkan baik-baik Bapak Ibu. Inti dari firman ini adalah memberi dengan sukarela. Yuk kita baca ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya menyuguhkan keperluan-keperluan orang-orang yang
juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita kembali ke ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan apa yang Tuhan mau. Memberikan, ada tindakan dulu Bapak Ibu. Jangan pakai yang di bawahnya. Menurut kerelaan hati, ya kalau gue gak rela gue gak ngasih dah. Tapi pakai dulu kata-kata di depan. Memberikan artinya ada tindakan. Waktu kita memberi, kita taruh ini dengan ikhlas tulus. Gue percaya di ayat 8 sampai 9 Tuhan menyediakan benih, Tuhan menyediakan segala sesuatu, kita diperkaya, itu berkat kita. Jangan dibalik, gua ngasih harus dengan rela. Kalau gua nggak rela, gua nggak ngasih. Jangan dibalik Bapak Ibu. Kita mau belajar nih ya, berdua itu yang bagaimana, menjadi ciptaan baru itu yang bagaimana. Pertama, menanggalkan manusia lama. Kedua, pakai pikiran Tuhan. Yaitu ini contohnya. Banyak Bapak Ibu, kita sendiri waktu saya dulu juga begitu, punya pemikiran. Ya yang kalau ngasih itu yang rela. Gue relanya gue cuma 2.000. Gue kagak rela kalau 100.000. Ayat 8, 9, 10 sampai 12. Bapak Ibu boleh renungkan di rumah. Saya waktu merenungkan firman ini, gua gak boleh takut. Saya gak boleh cemas. Karena benih itu Tuhan sediakan, roti itu Tuhan sediakan. Segala sesuatu kita diperkaya di ayat berikutnya itu. Betul, Tuhan gak lihat nominal, tapi tindakannya dulu. Yang digaliin yang rela. Kalau gak rela mah gak usah. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu, saya merenungkan firman itu kayak saya beli buah, kulitnya tuh dikupasin semua. Dalam menyiapkan ini, banyak hari-hari yang saya lalui itu kayak saya tuh apa ya, ada satu yang saya jalanin, ketabrak ke kanan, ketabrak ke kiri dalam waktu-waktu 1 minggu yang lalu. Karena kita ada 1 minggu lebih ya, 9 hari kita ada renovasi gereja ini. Secara jasmani lelah sekali karena kita dari pagi pulang malam. Terus Pak Gembala bilang, lihat jadwalnya ya, minggu kedua itu pas saya lihat, Ibu Sen, ini firman udah pernah saya bawakan, proses pasti dah saya kena duluan. Betul Bapak Ibu. Saya menjalankan, saya renungin ini tuh kayak orang ketabrak-tabrak dulu. Saya harus berdiri ini nyampaikan ini. Karena yang saya mau tahun 2026 Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang yang berbuah, menjadi ciptaan baru, agar visi misinya tahun 2026 dari awal sampai akhir, dari 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026, semuanya itu tergenapi. Semuanya itu tidak ada yang tertinggal. Semuanya itu kita terima. Coba Bapak Ibu renungin semua 2025 dari Januari sampai November ini. Tahun kelimpahan. Kita lihat gak? Sangat. Kelimpahan itu datang gak? Sangat datang. Tapi gak tiap hari, gak tiap minggu, gak tiap bulan. Tuhan, sampai
baru turun tuh Tuhan, sampai ke dengkul-dengkul nyaris-nyaris tak terdengar, baru tuh. Mulai hari ini, biar kita, pikiran kita tunduk pada otoritasnya Tuhan. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika 2 poin aja yang kita lakukan, kita mengenakan manusia baru di dalam Efesus 4 yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan sampai di akhir-akhir hidup kita, yang tadi saya contohkan tadi, waktu Tuhan datang sama kita, kita tidak berbuah seperti pohon ara, dikutuk Tuhan. Jangan sampai kita gak nyampe tahun 2026, ataupun kita nyampe tapi belepetan, ataupun kita tahu masuk tahun 2026 tapi kita gak mengalami visi misinya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk semangat berbuah dan menjadi ciptaan yang baru. Kita sama-sama merenungkan firman ini. Firman ini sangat singkat, firman ini sangat pendek, firman ini gak asing bagi kita. Firman ini tuh familiar sekali, bahkan mungkin menjadi ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Tapi coba Bapak Ibu renungkan firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya ada sesuatu yang keluar dari dirinya kita. Dan jika kita berbuah, harus dibersihkan. Apa yang maksud dibersihkan? Kita berbuah yang dimaksud Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, yang dimau Tuhan adalah lebih banyak berbuah. Kita sambut tahun kelimpahan yang tinggal 2 bulan, gak nyampe, agar di tahun ini, di akhir-akhir 2025, kita tetap menerima kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan kita masuk di tahun 2026 dengan visi misi yang berbeda, visi misi yang Tuhan taruh buat kita, dan kita semua menerima janji-janjinya Tuhan. Jangan sampai salah satu dari kita enggak mengalami itu, tidak mengalami Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak tahu siapa Tuhanku. Kayak tahu hanyalah ya kebutuhanku, kesusahanku. Tapi hari ini kita menanggalkan manusia lama kita mempunyai pikiran Kristus, dan kita boleh masuk dalam manusia yang baru. Biar hari ini kita putuskan kita menjadi orang-orang yang berbuah. Kita sadar bahwa kita adalah ranting. Ranting itu gak jauh dari pokoknya. Ranting itu menempel pada pokoknya, yaitu pokok anggur yang benar. Kita tidak akan jauh. Sadarilah bahwa kita ini nempel, melekat sama pokok anggur yang benar itu. Dan kita yang Tuhan mau kita berbuah lebih banyak. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami berbuah lebih banyak lagi Tuhan. Dan Engkau menginginkan kami untuk menjadi ciptaan yang baru.
Kami percaya hari-hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu agar di akhir-akhir tahun 2025 visi dan misi gereja-Mu ini Tuhan yang Tuhan berikan itu boleh tergenapi atas hidup kami. Amin. Dan kami masuk di dalam tahun 2026 dengan visi misi yang baru. Dan setiap hari, setiap minggu, bahkan bulan berganti bulan, kami boleh menerima janji-janji-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dari Tuhan sendiri yang dilakukan Tuhan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikannya serta pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dari tahun demi tahun, selalu ada untuk kita. Sampai kita memasuki di bulan November ini, dan kita akan mengakhiri di bulan Desember, dan kita akan memasuki tahun 2026. Kita merenungkan bagaimana Tuhan berkarya. Kita merenungkan bagaimana Tuhan beracara di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kita mengambil sikap berdoa. Kita introspeksi diri kita. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kehidupan kita di hadapan sesama manusia? Mari kita berdoa. Masing-masing berdoa. Terima kasih. Artinya tanda dari sesuatu yang
dan kudus yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Asalkan kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan kedengkian dalam hati kita. Sehingga jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami tetap berada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dari bulan Januari sampai bulan November ini, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri, memasuki bulan Desember dan akan mengakhiri tahun 2025. Biar tahun kelimpahan itu tergenapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami semua mengalami dan menikmati kelimpahan itu ya Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah Kau kepada-Mu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, yang mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Saudara.
karunia-karunia roh Allah itu sendiri, kelimpahan dalam hal jasmani kami Tuhan, bahkan kelimpahan dalam jiwa-jiwa ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, apa yang kami tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, semuanya berhasil, semuanya beruntung, semuanya sukses dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kegagalan dalam hidup kami, tidak ada kegagalan dalam hidup kami, tidak ada kebangkrutan dalam hidup kami. Ada terobosan baru dalam hidup kami, ada terobosan, ada pintu-pintu baru terbuka atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah waktunya Tuhan, pertuaian itu terjadi. Inilah waktunya Tuhan, kelimpahan itu terjadi ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Biar kami semua Tuhan, anak-anakmu semua di tempat ini Tuhan, mengalami dan menikmati kelimpahan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Tuhan. Terima kasih banyak telah menyampaikan kebenaran Tuhan. Shalom Tuhan. Tiba saatnya kita akan berbeda kerjaan Tuhan di tempat yang persembahan. Mari siapa persembahanmu kita bersatuan di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sepanjang hidup ini Tuhan, Bapak, sepanjang perjalanan hidup kami. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat persembahan keuangan kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur di tempat Tuhan yang memberkati dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi, terutama di gereja di tempat ini. Berkati yang mengelola keuangan yang ada Tuhan. Terjemahan yang memberi dalam usaha pekerjaan, studi, usaha, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan pasti berhasil apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ucap syukur dan siap memberi persembahan. Sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Saya mewakili gembala dan pekerja serta jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Bunda Maria Bintang-Mela, sebentar lagi STH. Terima kasih banyak Bu buat firman Tuhan yang Tuhan semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat sampai ke bangsa-bangsa ya Bu. Amin. Gereja GKI BTP melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan kantor rumah dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kebukaan, dan menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan berkati. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat ini, diimbau kepada seluruh pengajar dan hadir di lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dalam bentuk perpuluhan yang menyampaikan misi pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama seluruh pemerintah juga. Kita juga punya operasi bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja dapat menghubungi Ibu Esther. Shalom Tuhan di hari raya minggu depan tanggal 16 November 2025 di tempat ini jam 5 sore akan dilayani oleh Bapak Jimmy Mulyadi. Benar Pak? Gembala ya. Kita ada berdoa syafaat. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Gembala dan Gembala. Saya teringat suatu peristiwa ketika tentara-tentara Aram mengelilingi Elisa di gunung. Saking banyaknya abdinya Elisa, bujangnya Elisa sampai berkata, "Celaka Tuanku, apakah yang kita perbuat?" Elisa dengan gampang menjawab, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka."
Katanya bingung dia, kok jangan takut, gampang amat ngomong jangan takut. Kenapa bisa begitu? Karena Elisa berdoa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api di sekeliling Elisa. Bapak Ibu, mari kita mengatasi ketakutan dengan berdoa, minta Tuhan bantu melihat dari cara Tuhan memandang, berpikir dengan cara Tuhan berpikir seperti yang disampaikan Ibu Gembala tadi. Immanuel, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab hanya untukmu-lah, bagimu-lah, daripadamu lah pujian, hormat, kuasa, kekuatan. Dan kami akan berseru-seru dalam keabadian di hadapan tahta-Mu kelak. Soteria toteo hemon tohate meno ebito throno kaito arnio. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Sebab namamu lah panci-panci kami perlindungan sejati. Engkau yang maha berdaulat yang menyatakan dirimu, aku adalah aku. Ehye asyar ehye. Engkau adalah Engkau yang bagi kami yang sakit, Engkau adalah kesembuhan. Bagi kami yang menanti-nantikan berkat, Engkau adalah pertolongan. Sebab Engkaulah Allah dan tiada yang lain. Engkau tidak memberikan kemuliaan kepada yang lain. Seperti yang Kristus katakan, Engkau ego ini, yang maha ada sebelum Abraham ada, penuh kemuliaan Bapa bahkan sebelum dunia ada. Engkau Ruach Elohim Merahvet Al-Banahamayim, Roh Allah yang memeluk samudra raya, dan Engkau pun diam memeluk kami di dalam hati kami, menjadikan kami baitmu. Tuhan Allah, Adonai El-Rahum Wahad, panjang sabar berlimpah kasih setia. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tak putus-putusnya Engkau mengkoreksi, membentuk, dan membantu kami bertumbuh setiap waktu. Kyrie eleison, kasihanilah kami Tuhan. Dengan pengampunan-Mu kami senantiasa dibaharui hari demi hari, saat demi hari. Batin dan roh kami diperbaharui terus menerus. Maka bebaskanlah kami dari apa yang tidak kami sadari ya Tuhan. Supaya Engkau berkenan akan ucapan mulut kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, gunung batu kami dan penebus kami. Terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan. Dalam tiap-tiap ibadah, sungguh Engkau bertahta dalam pujian-pujian umat-Mu Tuhan. Sungguh roh kami mengerti, roh kami merasakan, roh kami mengisyati Allah yang hidup bersedia bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab sukacita ibadah adalah datang daripada-Mu ya Tuhan. Berkenan pula ketika kami duduk diam mendengar isi hati-Mu. Itulah bagian kami satu yang tidak akan diambil daripada kami. Duduk diam mendengarkan perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pembicara kami, Ibu Pendeta Maria Pitanela, yang atas nama-Mu ya Tuhan, atas dorongan Roh telah menyatakan isi hati-Mu kepada gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pengabdiannya kepada-Mu Bapa di berbagai tempat pelayanannya, aktivitas pelayanannya. Lipat gandakan urapan dan tambah-tambahkan perkenanan-Mu. Kiranya dalam anugerah-Mu, Ibu Pendeta boleh berjalan dalam roh dan kuasa Elia, bahkan dalam urapan ganda untuk terus menyiapkan umat yang layak bagi-Mu. Berkatilah Ibu Pendeta di tengah-tengah sesi rumah dan keluarga besar. Berkatilah dalam pekerjaannya, studi dan segala aktivitasnya. Sebab dalam kehidupannya, berkat yang daripada-Mu menjadi terang bagi sekitarnya. Terima kasih atas firman-Mu yang diberitakan hari ini, bahwa kami harus menanggalkan manusia lama, bahwa kami harus menggunakan pikiran kami. Ketika kami dibaharui dalam roh dan pikiran kami, maka kami dimampukan berpikir dari sudut pandang Allah. Terima kasih bahwa kami juga diajar untuk bertindak, untuk memberikan ketaatan dengan kerelaan hati, supaya kami sungguh mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih ya Allah, Engkau begitu peduli supaya kami berbuah banyak, berbuah
Terima kasih Engkau memangkas dan memupuk kami. Kami berdoa supaya kerelaan itu tetap tinggal di dalam kami. Sebab apakah ada anak yang tidak dihajar dan disesat oleh ayahnya? Engkau menghajar orang yang dikasihi. Biarlah kami merelakan hati kami dan bertobat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. Ihsan Palopo, Magister Teologi, Gembala sidang kami, gereja dan jemaatmu di tempat ini. Berkati penggembalaannya dan pelayanan. Berkati keluarganya, istri dan ketiga anaknya serta menantunya. Tuhan topang Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu di rumah, sebagai pendeta dan sebagai ibu gembala di tempat ini. Berkati ketiga anak Paisan beserta menantunya dalam pekerjaan studi dan segala aktivitas mereka. Amin. Sebab terangmu harus bercahaya dari tengah-tengah keluarga ini. Kami berdoa untuk visi JK Bethlehem for the Year of Wonders tahun 2025. Terima kasih Tuhan mendisiplin kami bahwa kelimpahan terjadi menurut pengertian Tuhan, bukan menurut pengertian kami. Menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kami. Menurut waktu Tuhan dan menurut waktu kami. Kami bersyukur Tuhan mampukan gereja ini untuk memperbaiki infrastrukturnya Tuhan, dari atap dengan berani memperbaiki segala yang perlu diperbaiki. Sebab kami sungguh melakukan apa yang Tuhan minta, supaya lapang tempat kemah ini dan supaya dibentangkan luas tenda tempat kediaman ini. Bahwa kami tidak berhemat dan memanjangkan tali-tali. Kiranya di dalam firman-Mu kami panjangkan kokoh patok-patok di tempat ini. Karena kami yakin firman-Mu akan jadi atas tempat ini. Amin. Karena Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan-Mu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Terima kasih bahwa di dalam tahun kelimpahan ini Tuhan sungguh berkarya dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu di tempat ini, JK Bethlehem Tanjung Priok, baik yang hadir secara onsite maupun yang secara online, Tuhan lewat sosial media. Tuhan sumber sukacita dan penghiburan. Tuhan yang menyatakan penyertaan-Mu, sebab Engkau yang berfirman, ketahuilah bahwa Aku menyertai-Mu hingga akhir zaman. Terima kasih sungguh Tuhan atas segala perayaan kegembiraan yang kami rayakan. Sebab kegembiraan kami oleh karena Engkau ya. Demikian juga dalam segala pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Engkaulah satu-satunya jawaban. Engkaulah satu-satunya kepastian. Mari ya Tuhan, seperti yang Elisa doakan, mari Tuhan bukakan mata kami. Maka kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Efata terbukalah. Efata terbukalah. Baik mata dan telinga terbukalah. Baik mulut juga terbukalah. Baik tangan dan kaki bertindak di dalam nama Yesus Tuhan. Terbukalah. Terima kasih ya Allah. Engkau yang menolong kami dalam segala pergumulan. Kamilah adalah domba-domba Kristus. Kiranya domba-domba mendengar suara-Mu dan Engkau mengenal kami semua. Kami berdoa bagi segenap pelayan kasih karunia di tempat ini, baik gembala, pendeta, para imam, para pengerja, beserta keluarganya tetap setia melayani-Mu dalam apapun kondisinya. Demikian juga worship leader, singer, pemain instrumen musik, usher, sound engineer, operator multimedia, pelayan persembahan, tenaga administrasi, kebersihan, berbagai penolong dan guru sekolah minggu. Tuhan, perkenanan-Mu yang kami cari Tuhan, bukan apa-apa. Melihat-Mu tersenyum itu lebih dari cukup. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari itu. Segala talenta, segala kemampuan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami bawa sinode kami, JKI tempat kami bernaung. Mari Tuhan, sinode ini kiranya Tuhan jadikan kepanjangan tangan-Mu bagi Indonesia. Biarlah sinode ini menjadi suara-Mu bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Kiranya segenap gereja lokal di dalam sinode ini boleh bergerak dalam kesatuan tubuh Kristus, membela bangsa ini di hadapan-Mu, berdoa mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan menjadi sarana Tuhan untuk menyediakan pekerja-pekerja untuk penuaian yang semakin banyak. Kami bawa dalam doa Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Adi Susanto. Demikian juga Ketua Formil kami, Bapak Pendeta Boas Adi Prakoso. Demikian juga penasihatnya Ibu Pendeta Dr. Magdalena. Mari Tuhan berkenan segala kerja keras mereka dalam ladang pelayanan Tuhan. Kiranya perkenanan Tuhan melimpah atas mereka Tuhan. Amin.
sayap-Mu melindungi dan menaungi mereka senantiasa. Engkaulah matahari dan perisai bagi mereka. Kami mengingat bangsa dan negara kami yang kami kasihi Tuhan. Mari Tuhan, kami tak habis-habis, tak putus-putus berdoa supaya Tuhan menganugerahkan roh takut akan Kau yang melanda segenap pemimpin kami dan segenap pelayan-pelayan. Demikian juga segenap lembaga negara, demikian juga segenap aparat. Kami sungguh berdoa pertolongan bagi Indonesia hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Tuhan, Kau punya rencana yang indah atas bangsa ini. Apapun yang terjadi Tuhan, kami berdoa seperti Kau menyisakan 7.000 orang di tengah Israel yang tidak mencium dan menyembah Baal. Demikian juga Kau panggil kami para pensyafaat, baik yang berdoa sekalipun dalam kerahasiaan. Kau tetap menjaga bangsa ini, sebab bangsa ini ada di dalam kehendak-Mu, ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam pikiran-Mu, ada di dalam mata-Mu, ada di dalam segala yang baik yang Kau limpahkan kepada kami. Kiranya mereka memperhatikan peringatan-peringatan-Mu dalam takut akan Tuhan dalam segala tugas pekerjaan mereka. Mari ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, Tanjung Priok, Kota Jakarta, bahkan segenap daerah Tuhan, segenap pejabatnya, anugerahkan sikap profesional dalam melayani masyarakat. Dan kiranya Tuhan di dalam RT RW di tempat ini, JKI Bethlehem boleh semakin maksimal menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberi dampak bagi lingkungan sekitar kami Tuhan. Berkatilah Ibu RT, Bapak Ketua RW, Bapak Lurah dan seterusnya Tuhan, hingga ke seluruh negeri. Kiranya di dalam penyertaan Tuhan mereka sungguh mengerti bahwa Tuhan sungguh nyata lewat tempat kami berada ini. Tuhan, atas anugerah-Mu kiranya kami hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Seperti perkataan Kristus, jika kami percaya dan tidak bimbang, maka apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kami akan menerimanya. Ketika ibadah ini berakhir, kami berdoa akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang apapun, oleh karena kasih-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Akhirnya kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Sebab bagi-Mu lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau yang kami pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Dan sebelum kami menerima berkat, kami melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri, kita berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kami rindu menerima berkat dari Bapak kita. Saudara, terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai ke sudah akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.